Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat, selamat berakhir pekan sekaligus memasuki bulan Maret dengan gembira. 1 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian merenungkan hari ini kutipan Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam seluruh karya pelayanannya, Yesus berjumpa dengan begitu banyak orang-orang dewasa, entah yang sehat maupun yang sakit, entah yang sekedar penasaran atau mereka yang sudah percaya kepadanya. Dia berdiskusi dengan mereka, dia mengajar mereka, dia melakukan banyak mujizat. Tetapi perjumpaan dengan anak-anak itu jarang sekali dijumpai dalam kitab suci. Tapi hari ini kita mendengarkan satu perikop di mana banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya dia menjamah mereka. Ketika murid-murid berusaha mencegah orang-orang itu, Yesus menegur para murid, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa daya tarik dari anak yang membuat Yesus kemudian menegur para murid supaya mereka membiarkan anak-anak datang kepada Yesus? Ada banyak sekali saudara-saudari nilai-nilai yang bisa kita temukan dalam diri anak-anak, karakter-karakter, apakah itu soal ketergantungan kepada orang tua yang melambangkan ketergantungan kita kepada Tuhan, kepolosan, kesetiaan, dan sebagainya. Hal-hal itu ada pada anak. Namun juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari anak-anak kita bisa belajar satu hal, apa artinya menjadi anak yang sejak awal, sejak dini, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada satu nama seorang anak yang layak disebutkan di sini. Pada tanggal 17 Desember tahun 2007, hampir 20 tahun yang lalu, Paus Benediktus waktu itu menyetujui suatu dekret yang mengakui keutamaan heroik dari seorang anak kecil yang bernama Antonietta Meo, atau yang biasa dipanggil dengan nama kesayangan Nenolina. Dengan dekret ini Nenolina dinyatakan venerabilis. Venerabilis itu adalah satu tahap sebelum seseorang dibeatifikasi menjadi beato atau beata. Venerabilis berarti yang patut dihormati. Dan prosesnya menjadi orang kudus bergulir ke tahap selanjutnya, yakni beatifikasi dan kanonisasi. Nenolina, saudara-saudari, lahir di Roma pada tanggal 15 Desember 1930 dan meninggal dunia pada 3 Juli 1937. Itu artinya usianya hanya 7 tahun. Pada usia 5 tahun, Nenolina menderita penyakit kanker tulang dan kemudian dia diamputasi. Sungguh mengagumkan saudara-saudari bahwa sudah dalam usia sedini ini dia menghayati makna penderitaan sebagai
seorang murid kecil dari Kristus. Pada suatu hari ketika dia sedang dirawat di rumah sakit, ayahnya bertanya, "Apakah engkau merasa sangat kesakitan?" Nenolina menjawab, "Dedi, kesakitan itu bagaikan tenunan. Semakin itu kuat, semakin itu bernilai." Dia mempersembahkan seluruh penderitaannya kepada Yesus. Dia gemar menulis puisi-puisi yang ditujukan kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Dalam salah satu puisinya dia menulis begini, "Kanak-kanak Yesus yang terkasih, engkau kudus, engkau baik, bantulah aku. Berikanlah kepadaku rahmat dan kembalikanlah kakiku," karena kakinya diamputasi. "Apabila engkau tidak menghendakinya, semoga kehendakmu yang terjadi." Ini puisi dari seorang anak berusia 7 tahun. Kalau kita membaca puisi ini, saudara-saudari, kita membayangkan bahwa ini puisi yang dibuat oleh seorang yang sudah dewasa. Tapi faktanya adalah, puisi ini ditulis oleh Nenolina yang berusia 7 tahun. Dia ingin merayakan hari ulang tahun pertama dia diamputasi dengan makan siang istimewa dan dengan novena kepada Bunda Maria dari Pompei. Dengan maksud untuk bersyukur karena dia dimampukan mempersembahkan penderitaannya kepada Yesus. Dia meninggal dengan penderitaan yang luar biasa sebelum dia menginjak usia yang ke-7. Hidupnya menjadi kesaksian tentang kesucian dan penyerahan diri. Dia menjadi contoh gemilang seorang anak yang mampu menunjukkan iman, harapan, walaupun dia sedang menderita. Sungguh luar biasa, saudara-saudari. Kalau membaca biografinya, kita seakan sedang membaca biografi seorang yang dewasa, seorang yang sudah menjalani hidup kudus sampai pada masa lansia. Tapi faktanya, dia adalah anak berusia 7 tahun. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus mempersilahkan anak-anak seperti Nenolina datang dekat dengannya dan tidak boleh dihalangi untuk mencapai kesucian, kekudusan di usia muda. Mereka juga dicintai Tuhan dan ada di hati Tuhan. Anak-anak juga menjadi teladan kerendahan hati, teladan kesucian bagi kita orang-orang dewasa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, dewasa ini gereja memberi perhatian yang besar kepada anak-anak terkait dengan pendidikan imannya sejak usia dini. Karena itu di gereja ada yang namanya sekolah minggu, ada yang namanya Bina Iman Anak, di tempat lain namanya Temu Minggu untuk anak-anak. Dan pada saat ibadah atau misa, anak-anak juga mendapat kesempatan diberkati oleh imam. Ketika anak-anak memasuki usia remaja, mereka masuk dalam kelompok-kelompok kategorial sesuai usia mereka. Apakah itu sekami, apakah itu kelompok misdinar. Dan ketika mereka melewati masa remaja, mereka memasuki kelompok Orang Muda Katolik atau OMK. Ada pendampingan-pendampingan bertahap oleh gereja kepada mereka, sehingga iman mereka yang bertumbuh sejak dini, sejak muda, itu bertumbuh kemudian pada akhirnya menjadi semakin matang dan berbuah ketika mereka sudah dewasa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, moga-moga kita diteguhkan, para orang tua yang mempunyai anak-anak kecil, untuk memberi perhatian besar kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua Katolik menjadi tidak peduli atau cuek atau pasif terhadap anak-anaknya. Bawalah mereka ke gereja. Ikut sertakan mereka dalam apa yang namanya sekolah minggu, Bina Iman Anak, atau pendampingan iman anak, atau apapun namanya. Jangan menghalang-halangi mereka. Memilih untuk pasif, untuk diam.
Memilih untuk cuek itu sama juga dengan menghalang-halangi anak-anak dekat dengan Yesus. Moga-moga saudara-saudari, firman Tuhan hari ini meneguhkan segala perjuangan kita, segala macam kepedulian kita, para orang tua atau siapapun, untuk terus mendekatkan anak-anak pada Yesus. Untuk terus membiasakan anak-anak mengenal Yesus sejak dini. Semoga dengan demikian anak-anak saudara-saudari, anak-anak Bapak Ibu menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman sejak dini, sehingga nanti ketika imannya semakin matang, mereka sungguh menjadi orang Katolik yang setia, orang Katolik yang bersaksi, orang Katolik yang berbuah di dalam gereja dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada para orang tua anak-anak yang membawa kegembiraan sukacita di tengah keluarga. Bantulah dan kuatkan para orang tua Kristiani agar senantiasa peduli akan pendidikan iman anaknya, peduli untuk mendekatkan anak-anak kepadamu, peduli untuk memastikan anak-anak tidak jauh daripadamu. Semoga dengan demikian anak-anak boleh bertumbuh dalam iman, dalam harapan, dalam kasih, seperti Nenolina, sehingga pada akhirnya ketika mereka memasuki usia dewasa, mereka sungguh-sungguh menjadi saksimu yang matang, yang dewasa di tengah dunia. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.